Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Quran, jumpa lagi dalam program Mesra mengenal surah Al-Quran selama Ramadan. Nah, di hari ke-21 ini kita akan berkenalan dengan surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya adalah surah ke-21 di dalam susunan mushaf Al-Quran. Surah ini memiliki 112 ayat dan termasuk dalam kategori surah Makkiyah. Nah, turunnya surah ini diperkirakan pada tahun terakhir Nabi Muhammad SAW di Makkah, tepatnya ketika sejumlah penduduk Madinah menyatakan mulai masuk Islam. Sahabat Al-Quran, kata Al-Anbiya merupakan bentuk jamak dari kata Nabi yang berarti Nabi. Sehingga makna Al-Anbiya adalah nabi-nabi atau para nabi. Surah ini mempunyai pola penamaan yang unik dan berbeda dari sejumlah surah yang lain. Apabila beberapa surah diberi judul sesuai dengan nama seorang nabi yang secara spesifik, seperti Yunus, Hud, Yusuf, dan seterusnya, surah ini justru dinamai dengan sebutan umum, yaitu Al-Anbiya atau nabi-nabi. Adapun dasar penamaannya, karena di dalam surah ini disebutkan nama 17 nabi. Meskipun sebetulnya ada surah lain yang di dalamnya disebutkan nama-nama nabi yang jumlahnya lebih banyak, yaitu surah Al-An'am sebanyak 18 nama. Nah, apabila penamaan hanya mempertimbangkan jumlah nabi yang disebut, surah Al-An'am justru tentu lebih patut menyandang nama Al-Anbiya. Terlebih surah ini lebih dahulu turun daripada surah Al-Anbiya. Tetapi surah ke-6 dalam Al-Quran ini telah ditetapkan dengan surah Al-An'am. Dinamakan demikian karena menjadi satu-satunya surah yang membicarakan hukum hewan ternak. Nah, oleh karena itu, surah yang ke-21 ini yang kemudian diberi nama Al-Anbiya. Sahabat Al-Quran, nama Al-Anbiya sudah dikenal sejak zaman sahabat. Riwayat dari Ibnu Mas'ud yang dikutip oleh Al-Bukhari menyebutkan bahwa surah ini termasuk 5 surah pertama yang ia hafalkan. Di mana hadisnya sebagai berikut. Ani Bani Mas'udin yaqulu fi Bani Israil wal Kahfi wa Maryama wa Toha wal Anbiya innahunna minal itaqil wal wa hunna min tiladi. Ibnu Mas'ud berkata tentang surah Bani Israil, Al-Kahfi, Maryam, Toha, dan Al-Anbiya. Kelimanya adalah surah-surah yang mulia yang diturunkan pada masa-masa awal. Surah-surah ini pula yang pertama-tama aku hafalkan. Riwayat Al-Bukhari. Penamaan ini juga muncul dalam berbagai riwayat sahabat dan tabi'in yang mengategorikan surah-surah Al-Quran sebagai Makkiyah atau Madaniyah. Misalnya, riwayat Ibnu Abbas yang secara eksplisit menyatakan bahwa Al-Anbiya ini diturunkan di Makkah. Nah, sahabat Al-Quran, merujuk pada pendapat As-Sakhawi, selain nama Al-Anbiya, surah ini juga disebut dengan Iqtaraba. Diambil dari ayat pertamanya sebagai berikut. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah makin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedangkan mereka dalam keadaan lengah lagi berpaling darinya. Tapi meski As-Sakhawi tidak menyebutkan dasar penamaan itu, kemungkinan pendapat itu didasarkan pada riwayat dari Abu Nuaim tentang seorang pria Arab yang singgah di rumahnya dan ia hendak menghibahkan tanah yang subur untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, nama ini kurang populer dibanding Al-Anbiya. As-Suyuti dalam Al-Itqan pun tidak memasukkan Al-Anbiya ini ke dalam kelompok surah-surah yang memiliki lebih dari satu nama. Meskipun dalam kitabnya Ad-Durrul Mansur, beliau juga mengutip Abu Nuaim di atas. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Quran, demikianlah pembahasan kita hari ini mengenai surah Al-Anbiya. Jangan lupa ikuti terus program ini dalam satu hari mengenal satu surah, satu langkah lebih dekat dengan Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.